Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafaa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Wa'lamu anna Allah ta'ala yaqulu fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Mengawali khutbah Jumat pada kesempatan Jumat akhir di bulan Rabiul Akhir atau Rabiul Tsani 1443 Hijriah ini, khatib berwasiat kepada hadirin dan tentunya kepada pribadi khatib sendiri untuk senantiasa meningkatkan kualitas ketakwaan yang didasari dengan keimanan yang sebenar-benarnya, yakni dengan cara imtithalu awamirillah wajtinabu nawahi, menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Kita sebagai orang beriman meyakini bahwa hidup ini tidak hanya di dunia saja, tapi juga ada di akhirat. Kita sering berdoa dengan doa yang sangat populer sekali, yang kita kenal dengan sebutan doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami kebajikan, kebahagiaan, kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat, dan hindarkan kami dari siksa api neraka. Doa ini kenapa disebut dengan doa sapu jagat? Karena di dalamnya menyapu kebaikan baik di jagat dunia, jagat akhirat, dan bahkan kita mohon agar dihindarkan dari segala siksa api neraka. Kebaikan ini dalam istilah agama selain disebut dengan hasanah adalah al-barakah. Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi Asy-Syafi'i, beliau menyebutkan bahwa al-barakah hiya ziyadatul khair. Barakah adalah tambah-tambah nilai kebaikan. Maka kita ingin hidup ini penuh dengan kebaikan baik di dunia maupun di akhirat. Lantas bagaimana kita bisa menggapai kebaikan atau keberkahan di dunia ini? Ada
Ada sekali tentunya banyak cara yang bisa kita lakukan. Setidaknya dalam kesempatan khutbah yang berbahagia ini, khatib akan menyampaikan 4 cara menggapai hidup barokah. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Yang pertama, jika kita ingin mendapatkan keberkahan, utamanya secara manusiawi, tidak sedikit di antara kita ingin memiliki harta yang barokah, rezeki yang halalan, thayyiban, mubarakah. Bukan sekedar banyak. Buat apa banyak namun tidak mendatangkan keberkahan, tidak mendapatkan kebaikan? Maka hendaknya kita minta kepada Allah harta atau rezeki halalan, thayyiban, mubarakah. Bagaimana agar harta atau rezeki yang Allah anugerahkan itu menjadi barokah? Yakni dengan cara kita tunaikan zakatnya. Atau bagi yang belum wajib zakat mal, selain kita tunaikan zakat fitri atau zakat fitrah, kita keluarkan sedekahnya yang sunnah. Sebagaimana kita maklumi bersama, saat kita mengeluarkan zakat fitrah, nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi fardhan lillahi ta'ala, kemudian yang menerimanya atau mustahiknya atau amilnya mendoakan, ajarakallah, semoga Allah memberikan ganjaran atau pahala fima a'taita, pada apa yang telah engkau berikan, wa baraka fima abaqaita, atau wa barakallahu fima abaqaita, dan semoga Allah memberkahi pada apa yang masih tersisa. Sebab az-zakat bimakna an-numu, artinya berkembang, harta kita akan bertambah. Bahkan ketika Allah melarang kita melakukan praktek riba, di dalam salah satu kutipan ayat Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 276, Allah berfirman, yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat wallahu la yuhibbu kulla kaffarin athim. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan bergelimang dosa. Hadirin, tentang ayat ini Muhammad Amin Asy-Shinqiti dalam Al-Adwa'ul Bayan mengutip Ibnu Katsir menjelaskan bahwa ayat ini menjelaskan bahwa harta seseorang yang bercampur atau didapat karena riba, maka hartanya tidak akan berkah dan tidak akan mendapatkan manfaat terhadap pemiliknya. Artinya, hindari riba, malah justru kita perbanyak bersedekah dan berzakat. Yang kedua, agar hidup kita barokah secara totalitas, baik tadi dari segi rezeki maupun badan kita, maka yang harus kita lakukan adalah banyaklah bersyukur kepada Allah atas segala karunia yang Allah berikan kepada kita. Jelas dalilnya dalam surah Ibrahim ayat ke-7, Allah berfirman, bismillahirrahmanirrahim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian bersyukur terhadap nikmat Allah yang Allah anugerahkan, la azidannakum, la di sini adalah taukid, penegasan, sungguh aku pasti akan menambah untuk kalian nikmat itu. Wala in kafartum, dan jika kalian kufur nikmat, tidak bersyukur, tidak mengakui nikmat dari Allah, apa janji Allah? Bukan dikurangi, tapi inna adzabi lasyadid. Lagi-lagi penegasan dengan huruf inna taukid, sesungguhnya siksaku amat pedih. Bukan lagi dikurangi, tapi disiksa oleh Allah Azza wa Jalla. Wal a'yadu billahi min dzalik. Maka agar kita ditambah nikmatnya atau ditambah anugerahnya baik dari segi kualitas maupun kuantitas, maka hendaknya kita bersyukur. Yang ketiga, agar kita menggapai keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, tentu yang tidak bisa kita lupakan adalah awali setiap
perbuatan, aktivitas kita yang baik, yang terpuji, atau setidaknya yang mubah, yang boleh menurut syariat dan tidak bertolak belakang dengan syariat, dan di tempat yang tepat, bukan di tempat yang menjijikkan seperti dilarangnya kita berzikir, maka awali perbuatan itu dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta wa fi riwayatin fahuwa abtar. Setiap perkara yang terpuji, jika tidak diawali dengan bismillahirrahmanirrahim di dalam perbuatan itu, maka terputus keberkahannya, artinya tidak ada kebaikan. Bahkan ketika kita makan pun kita ikuti dengan doa, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Ya Allah, berkahilah pada apa yang telah Engkau rezekikan kepada kami, wa qina adzabannar, dan hindarkan kami dari siksa api neraka. Kenapa doa saat makan saja ada wa qina adzabannar? Sebab ada yang karena makanan kita terjerumus ke dalam api neraka, seperti memakan makanan yang haram yang dilarang oleh syariat. Dan yang terakhir, yang keempat yang ingin kami sampaikan adalah agar kita mendapatkan kebaikan adalah hendaknya kita senantiasa melakukan kebaikan. Di antaranya kita beriman, beramal soleh, berzikir, itu adalah bagian daripada keberkahan. Ingat ketika Allah berfirman tentang waktu, wal asri, Allah bersumpah demi masa, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian, illa, kecuali, berarti ada yang tidak rugi, berarti orang yang beruntung siapa? Alladzina amanu wa amilus shalihat, orang yang beriman, orang yang beramal saleh, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, dan saling menasihati dalam kebenaran serta menasihati dalam kesabaran. Ingatlah saudara sekalian, ketika ada saudara kita, teman kita yang mengingatkan, menasihati kita tentang urusan akhirat, yakinlah orang tersebut ingin bertetangga, ingin bersahabat, bersaudara dengan kita, bukan sekedar di dunia saja, tapi juga di akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk komunitas kita, untuk jamaah kita, untuk kampung kita, komplek kita, dan untuk negeri kita tercinta ini. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faya ayyuhal hadirun rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha fima amar, ittaqullaha haqqa tuqatih, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah ta'ala shalla ala nabiyhi qadima, faqala ta'ala bismillahirrahmanirrahim, inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina
أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين آمين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم أصلح أحوال المسلمين في بلدان هذا إندونيسيا وفي بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. اللهم ادفع عنا البلاء والغلا والوباء والقرون والفتن والهموم والشدائد وشر الأعداء والحاسدين وشر الجيران والكفار والمبتدعين والظالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.